Shalom anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Di video ini, Mem akan memberikan pembahasan Bu Pena halaman 73 sampai dengan 78 serta pembelajaran pramuka kita pada saat hari Sabtu ini. Nah, tetap semangat ya anak-anak, silahkan siapkan buku Bu Penanya. Kemudian siapkan buku pramukanya seperti biasa bersama dengan alat tulisnya. Untuk pembahasan Bu Pena tidak perlu dicatat, hanya ditonton dan dipahami saja. Tetapi untuk muatan pramukanya silahkan ditulis di buku tulis pramukanya. Pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Judulnya adalah energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, bisa anak-anak lihat di sini gambarnya ya. Penjelasannya adalah panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Kemudian coba anak-anak lihat lagi gambar yang kedua. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Di gambarnya ini ada ikan ya yang dikeringkan. Selanjutnya, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, cahaya matahari menerangi permukaan bumi sehingga ketika ada matahari maka permukaan bumi akan menjadi terang. Kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, sekarang kita lihat gambar yang di bawahnya ini ada namanya panel surya. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, di gambarnya ini sudah ada ya contoh panel suryanya. Sekarang coba anak-anak buka Bu Pena halaman 73. Di Bu Pena halaman 73 ada latihan, ayo berlatih. Nah, di sana ada 3 soal. Di video ini sudah membuat pembahasan atau jawaban dari soal yang ada di halaman 73 tersebut. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah apakah sumber energi terbesar bagi bumi? Karena kita sudah belajar tadi, berarti jawabannya pasti matahari. Pertanyaan yang kedua, mengapa tumbuhan membutuhkan matahari sebagai sumber energi? Jawabannya, tumbuhan membutuhkan matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Fotosintesis tadi proses membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan matahari sebagai sumber energi? Matahari dibutuhkan oleh manusia untuk banyak hal, contohnya untuk mengeringkan pakaian dan makanan, untuk menerangi permukaan bumi, dan juga untuk sumber energi listrik atau di sini pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Masih di pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pembahasan muatan bahasa Indonesia ini adalah tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan cara membuat peta pikiran. Silakan anak-anak membuka buku Bu Pena halaman 75. Di Bu Pena halaman 75 ada sebuah paragraf dengan judul Minyak Bumi. Dari paragraf tersebut, Mem sudah buatkan di sini informasi-informasi penting yang kita dapatkan melalui paragraf. Bunyi informasinya meliputi
termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, kemudian diperoleh melalui proses penambangan. Selanjutnya persediaannya sangat terbatas, kemudian harus digunakan secara hemat dan tepat. Selanjutnya, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, yang terakhir, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Dari informasi yang kita dapatkan tadi, kita buat peta pikirannya. Bisa anak-anak lihat di sini gambar peta pikirannya. Mulai dari yang paling atas itu minyak bumi, kemudian minyak bumi dibagi lagi menjadi 3. Ada yang asal minyak bumi, selanjutnya cara memperoleh minyak bumi, dan yang terakhir hasil olahan minyak bumi. Nah, di hasil olahan minyak bumi ini ada diberikan 4 contoh bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Ini adalah contoh peta pikiran dari paragraf yang kita pelajari tentang minyak bumi tadi. Sekarang kita ke latihan Bu Pena halaman 75. Di halaman 75 itu ada latihan ayo berlatih. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Tugas kita adalah membuat peta pikiran dari paragraf yang ada di halaman 75 bagian bawah tersebut. Di sini sudah memberikan jawabannya, peta pikirannya, judul atasnya itu adalah sumber daya alam. Selanjutnya di bawah sumber daya alam itu ada 2 kotak lagi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kotak yang satu lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian di sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada contohnya. Kemudian di sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga ada contohnya. Nah, ini jawaban peta pikiran dari teks Bu Pena halaman 75 bagian bawah. Muatan yang terakhir di pembelajaran 1 ini adalah muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pembahasannya adalah pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2, diawali dengan muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 tentang tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan dengan not angka. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, di PowerPoint ini sudah ada gambar mulai dari nada do yang rendah sampai dengan nada do yang tinggi. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah, ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut dengan tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Kita lanjutkan ke halaman 78, ayo berlatih SBDP. Nah, di sana ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang tinggi dan rendahnya nada? Jawabannya adalah, tinggi dan rendahnya nada adalah adanya nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi, dan urutannya dari nada rendah ke nada tinggi disebut dengan tangga nada. Pertanyaan yang kedua, perhatikan not angka berikut. Nah, di bawah ini ada contoh not angka, di Bu Pena kalian lebih jelas ya. Pertanyaan yang pertama adalah, tuliskan nada tinggi pada not angka tersebut. Berdasarkan not angka di atas, berarti nada tertingginya ada pada angka 1 yang ada titiknya di atas, sama dengan do. Kemudian yang B-nya adalah, tuliskan nada terendah pada not angka tersebut. Nada terendah pada not angka di atas adalah angka 4, bunyinya fa. Untuk muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, kita belajar tentang hak dan kewajiban di masyarakat.
Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya di sini adalah air ya, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. 1. Mendapatkan air bersih. 2. Mendapatkan aliran air yang lancar. 3. Memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Serta 4. Memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. 1. Menggunakan air sesuai kebutuhan. 2. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. 3. Tidak mencemari air dengan limbah. Kita lanjutkan ke latihan Bu Pena halaman 78 untuk muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Jawabannya, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Pertanyaan yang kedua, tuliskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Jawabannya, perbedaan antara hak dan kewajiban adalah hak akan didapatkan setelah melakukan kewajiban. Pertanyaan nomor 3, tuliskan 2 contoh hak dan kewajibanmu di lingkungan masyarakat. Jawabannya, contoh hak di lingkungan masyarakat adalah 1. Hak mendapatkan air bersih untuk minum. 2. Hak mendapatkan udara bersih dan terhindar dari polusi udara. Contoh kewajiban di lingkungan masyarakat adalah 1. Membantu kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Mengangkat sampah yang menghambat saluran air. Pertanyaan nomor 4. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya? Jawabannya adalah, jika seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mengganggu keseimbangan lingkungan, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Setelah selesai pembahasan Bu Pena, kita lanjutkan ke ekstrakurikuler pramuka wajib kita di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Salam pramuka! Nah, tetap semangat ya anak-anak. Hari Jumat kemarin tanggal 14 Agustus 2020 seharusnya kita merayakan ulang tahun pramuka. Tapi berhubung kita pembelajaran daring, jadi kita tidak ada kegiatan. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan pramuka kita pada saat hari ini. Di minggu yang lalu, anak-anak telah belajar tentang arti dari lambang pramuka. Minggu ini kita akan belajar tentang 5 sila Pancasila dan makna dari setiap simbolnya. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Kita lanjutkan ke makna dari setiap simbol sila Pancasila. Yang pertama, simbol bintang. Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Simbol yang kedua, rantai. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Nah, di simbol gelang itu ada gelang yang berbentuk persegi dan ada juga yang berbentuk lingkaran. Artinya adalah gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran itu menggambarkan wanita. Simbol sila ketiga, pohon beringin, bermakna pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Simbol sila keempat, kepala banteng.
Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah pembelajaran kita untuk ekstrakurikuler pramuka kita pada hari ini. Khusus untuk yang pramuka, silakan anak-anak mencatatnya di buku pramukanya masing-masing. Nanti kirimkan 1 buah foto saat anak menulis materi dari ekstrakurikuler pramuka. Nah, untuk Kesda, anak-anak ini masih ada yang belum mengirimkan menyanyikan lagu Bum Bum Celebum dengan alat musik atau alat musik buatan. Silakan anak-anak yang belum mengirimkannya, hari ini adalah waktu paling lambat. Apabila hari ini tidak dikirimkan, berarti tidak ada nilainya. Oke anak-anak, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat ya.